Battle Through the Heaven. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 171. Bab 861. 5 Douzong Agung. Sosok manusia tua berambut putih tersenyum dan menatap semua orang di bawah sambil tetap tergantung di langit. Dari penampilannya, secara mengejutkan tetua pertama Suqian dari Akademi Dalam. Hehehehe, jadi pertunjukan menyenangkan sebenarnya ada di sini. Aku yang dulu hampir melewatkannya. Suqian tersenyum turun dari langit. Dia berhenti di samping kelompok Xiao Yan. Kejutan melintas di matanya saat dia menatap Han Feng. Tidak disangka kamu tidak mati dan juga berhasil menembus kelas Douzong. Ini benar-benar mengejutkan. Ini juga semua berkat kalian semua. Ekspresi Han Feng gelap dan dingin. Hatinya sedikit tenggelam. Kemunculan Suqian yang tiba-tiba membuatnya agak lengah. Dia jelas menyadari kekuatan pihak lain. Meskipun dia saat ini tidak lagi takut pada Suqian dalam pertarungan 1 lawan 1, pihak lain juga memiliki wanita Douzong misterius yang tidak diketahui asalnya. Jika dua elit Douzong ini bergandengan tangan, bahkan banyak orang dari lembah api setan akan merasa cukup sulit untuk melawan mereka. Apalagi pihak lain masih memiliki keberadaan Xiao Yan. Han Feng mungkin memiliki kebencian ekstrim dari juniornya yang bernama, tapi dia juga dengan jelas menyadari dalam hatinya bahwa Xiao Yan memiliki kemampuan bertarung yang jauh melebihi levelnya. Saat itu, ketika yang terakhir masih menjadi ahli Do Wang, orang ini dapat melukainya dengan serius, seseorang yang memiliki setengah kaki di kelas Douzong. Sekarang, Xiao Yan telah maju menjadi Do Huang. Kekuatan bertarungnya seharusnya sangat melonjak. Dengan situasi ini hari ini, kemungkinan lembah api setannya sendiri benar-benar akan mengalami kesulitan untuk menang dalam pertempuran ini. Jika aku bisa membunuhmu sekali, secara alami aku akan bisa membunuhmu lagi. Oleh karena itu, Anda tidak perlu bertindak seperti penjahat yang memegang kekuasaan. Xiao Yan melirik Han Feng dan Suqian sebelum tertawa mengejek. Ekspresi Han Feng sekali lagi menjadi lebih gelap dan lebih serius. Tinju di bawah lengan bajunya berderit keras. Niat membunuh yang padat melonjak keluar dari tubuhnya. Penampilan Suqian juga menyebabkan wajah Mo Tianxing dan Old Yingshan berubah sedikit. Tidak ada yang berani dengan mudah meremehkan Douzong elit. Ini terutama terjadi dalam situasi ini di mana segala sesuatunya didefinisikan dengan jelas. Tetua pertama, mengapa kamu datang? Bagaimana dengan masalah di sana? Keganasan di wajah Xiao Yan telah benar-benar menghilang. Sebelumnya Han Feng telah menghabiskan banyak upaya untuk membuat marah Xiao Yan, tapi dia telah meremehkan kekuatan mental yang terakhir. Setelah mengalami kemarahan awal, niat membunuh yang dalam secara bertahap ditekan jauh di dalam hatinya. Dia tidak membiarkan emosinya mengganggu penalarannya. Avatar spiritual itu telah menghilang, karenanya, aku telah mengikuti tanda-tanda yang kau tinggalkan untuk datang. Xiao Li dan yang lainnya akan segera tiba. Tatapan Suqian beralih ke Old Yingshan di Chol saat dia mengerutkan kening dan berbicara. Lenyap. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Tatapannya segera beralih ke Old Yingshan. Yang bisa dia dengar hanyalah tawa dingin sebelum kaki yang terakhir dengan keras menginjak tanah. Air mancur berwarna abu-abu meletus dari tanah. Segera, kekuatan spiritual yang tak terlihat pecah darinya dengan cara seperti kilat dan memasuki tubuhnya. Saat kekuatan spiritual ini kembali, kekuatan Old Yingshan dengan cepat tumbuh dan dalam waktu singkat, dia hampir kembali ke puncaknya. Transformasi Old Yingshan juga menarik perhatian Han Feng, Mo Tianxing dan yang lainnya. Ekspresi mereka segera berubah. Dari tampilan situasi ini, tampaknya orang tua yang licik ini telah menggunakan penundaan yang disebabkan oleh kehadiran mereka untuk berhasil menarik avatar spiritual ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, kekuatan bertarungnya kemungkinan tidak akan kalah dengan siapapun yang hadir. Cek, terima kasih atas semua bantuanmu. Yingshan tua menertawakan Xiao Yan dan yang lainnya dengan cara yang aneh. Keyakinannya menjadi jauh lebih besar dengan pemulihan kekuatannya. Ekspresi Mo Tianxing sedikit tenggelam. Dia segera mengangkat kepalanya ke Xiao Yan, Han Feng, dan sisanya sebelum tertawa. Semuanya, sekarang bukan waktunya untuk konflik internal. Saya berasumsi bahwa setiap orang cukup tertarik dengan air liur transformasi tubuh bodhisatwa ini.
Karena ini masalahnya, saya merasa bahwa kita harus bergandengan tangan dan merebut benda itu dari tangan iblis tua Ying. Jika tidak, mengingat kelicikan orang tua ini, dia mungkin menggunakan beberapa taktik untuk melarikan diri. Kemana kita akan pergi dan menemukannya saat itu? Soal distribusi bisa dibicarakan di lain waktu. Apa yang kamu katakan? Xiao Yan dan yang lainnya terkejut saat mendengar ini. Mereka segera merenung di dalam hati mereka dan benar-benar mengangguk sebentar kemudian. Apa yang dikatakan pemimpin sekte Mo itu benar. Hal yang harus kita lakukan sekarang adalah mengambil air liur transformasi tubuh bodhisatwa dari tangan iblis tua ini. Mengapa kita tidak melakukan ini? Kami berempat akan menyerang dan menggunakan kecepatan tercepat untuk menghabisinya. Apa yang kamu katakan? Han Feng tertawa sementara kelicikan melintas di matanya. Tatapan Xiao Yan melirik Han Feng sebelum mengangguk sedikit ke dokter peri kecil dan Sukian. Segera, dia menggunakan suara yang hanya bisa didengar mereka bertiga saat dia berbisik. Hati-hati, bajingan ini adalah mereka yang bisa menelan seseorang, termasuk tulangnya. Jangan tertipu oleh taktik curang mereka. Sukian tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, "Anak kecil. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa diriku yang dulu adalah lelaki tua yang keras kepala yang hanya tahu cara berlatih? Apakah saya ingin Anda mengingatkan saya tentang masalah seperti itu?" Xiao Yan tersenyum karena malu. Sukian mampu menjadi tetua pertama dari Akademi Dalam dan memungkinkan Akademi Dalam menjadi tempat yang damai di dalam tempat yang kacau seperti wilayah sudut hitam. Kemampuan dan rencananya secara alami adalah sesuatu yang tidak perlu diragukan lagi. Dokter peri kecil juga bukan orang biasa karena mampu mengelola sekte racun yang sangat besar. Jika seseorang membicarakannya, dia sama sekali tidak lebih rendah darinya. Ekspresi Yingshan tua tiba-tiba tenggelam ketika dia melihat bahwa kelompok Xiao Yan sebenarnya telah menyetujui saran Mo Tianxing. Meskipun dia baru saja memulihkan kekuatannya, dia pasti akan jatuh ke dalam kerugian mutlak ketika menghadapi 4 ahli dengan kekuatan yang sama. Selain itu, dia bahkan mungkin akan benar-benar meninggalkan kehidupan lamanya di tempat ini. Kaki Yingshan tua dengan keras menginjak tanah saat pikiran ini melintas di hatinya. Lebih dari 10 air mancur yang kokoh dengan ukuran lebih dari 10 kaki melonjak keluar dari kol di tengah suara yang teredam. Sesosok tiba-tiba mundur sementara air mancur tanah ini menghalangi pandangan semua orang. Semuanya, ayo bergerak. Mo Tianxing adalah orang pertama yang menemukan tindakan Ying tua tepat saat Yingshan bergerak. Dia segera menjerit dingin. Setelah itu, anehnya dia muncul di belakang Yingshan tua. Lengan bajunya bergetar dan cahaya keemasan yang pekat keluar dari lengan bajunya. Ini segera bergegas menuju tenggorokan yang terakhir dengan cara seperti kilat. Hem! Pandangan sengit dan brutal melintas di mata Old Yingshan ketika dia melihat serangan Mo Tianxing. Cakar tangannya yang keriput seperti hantu terentang dari lengan bajunya. Mereka segera meringkuk dengan cara yang aneh saat mereka dengan paksa meraih cahaya keemasan. Melihat sekilas, orang mungkin menyadari bahwa itu adalah belati tajam tanpa pegangan. "Aku akan mengembalikannya padamu, bajingan tua." Kuku putih keabu-abuan Yingshan dengan lembut menjentikkan belati. Dengan suara yang jelas dan nyaring, belati itu sekali lagi berubah menjadi cahaya keemasan yang menembus udara saat ditembakkan ke arah Mo Tianxing. Meminjam kekuatan saat belati ditembakkan, tubuh Yingshan tua bersinar dan muncul di udara. Setelah itu, tubuhnya bergerak dan dia melarikan diri ke pegunungan yang dalam. "Hehe, iblis tua Ying. Serahkan saja air liur transformasi tubuh bodhisatwa. Jika tidak, Anda bisa melupakan pergi dengan selamat." Yingshan tua baru saja akan melarikan diri ketika sosok manusia melintas dan muncul di depannya dengan cara yang aneh. Angin telapak tangan yang panas datang dengan keras menerpa. Bang! Karena tergesa-gesa, si tua Yingshan juga mulai buru-buru mengayunkan tinjunya untuk melawan angin. 2 angin kencang bertemu di langit dan ledakan yang menggetarkan jiwa tiba-tiba terdengar. Ledakan dahsyat dan liar menyapu langit, meniup seluruh hutan sampai mengeluarkan suara berderit. Yingshan tua dan sosok manusia itu dengan cepat mundur 2 langkah saat angin menyebar. Yang terakhir memperlihatkan tubuhnya bersama dengan wajah yang berisi tawa dingin. "Siapa lagi selain Han Feng? Kamu memang layak menjadi ahli tua di wilayah sudut hitam. Kekuatanmu memang luar biasa.
Hehe, bagaimanapun, kemungkinan besar Anda akan kesulitan melarikan diri dari bencana hari ini. Han Feng menstabilkan tubuhnya dan sedikit tersenyum pada wajah tua Yingshan yang dingin dan gelap. Segera, dia mengangkat dagunya ke langit. Pandangan tua Yingshan perlahan-lahan berubah. Dia bisa melihat bahwa tiga Dou Zong, yaitu Mo Tianxing, Su Qian, dan dokter peri kecil, telah mengepung dan menjebaknya. Menambahkan Han Feng di depannya, mereka berempat telah sepenuhnya menutup semua jalur mundur Yingshan tua. Dihadapkan dengan 4 elit Dou Zong, bahkan Yingshan tua hanya bisa merasakan semacam ketidakberdayaan. Angin sepoi-sepoi bertiup di langit. Namun, itu tak mampu menghilangkan suasana mencekam. 5 elit Dou Zong telah muncul bersama. Jenis barisan yang menakutkan ini adalah sesuatu yang dilihat Xiao Yan untuk pertama kalinya. Ini mungkin terjadi pada cukup banyak orang yang hadir. Wajah Yingshan tua sangat mudah berubah saat dia dikunci oleh 4 aura. Dia dengan jelas memahami bahwa sudah tidak mungkin baginya untuk dengan mudah mengambil air liur transformasi tubuh bodhisatwa dengan situasi saat ini. Terlebih lagi, jika dia terus menjadi keras kepala, kemungkinan besar, dia benar-benar akan jatuh ke tangan keempat orang ini. Pikiran di dalam hatinya berkedip secepat kilat. Sesaat kemudian, Yingshan tua mengatupkan giginya dengan keras. Dia mengayunkan tangannya dan kotak giok seperti zamrud muncul di tangannya. Ambil dan pergi. Aku yang dulu akan mengingat dendam hari ini. Yingshan tua ini adalah orang yang sangat peka. Setelah memahami bahwa dia sudah tidak punya pilihan lain dalam situasi ini, dia menjerit marah dan dengan liar melemparkan kotak giok di tangannya ke langit. Tubuh Old Yingshan bergerak saat kotak giok itu lepas dari tangannya. Dia melarikan diri dari pengepungan. Namun, tubuhnya baru saja bergerak ketika 4 serangan agung tiba-tiba datang, memaksanya untuk menghindar dengan cepat dengan cara yang menyedihkan. Orang tua, apakah kamu benar-benar memperlakukan kami sebagai orang bodoh? Han Feng tertawa dingin. Tatapannya bahkan tidak melihat kotak giok yang dilempar tinggi-tinggi. Dari cara dia melihatnya, tidak mungkin bagi Old Yingshan untuk menyerahkan air liur transformasi tubuh bodhisatwa semudah ini. Mo Tianxing juga mengadopsi pemikiran yang sama seperti Han Feng. Dokter peri kecil dan Su Qian hanya melihat kotak giok itu dengan ragu-ragu, tetapi tidak melakukan gerakan gegabah. Yingshan tua mengutuk dengan marah karena kata-kata dari Han Feng. Dasar bodoh! Tubuh Old Yingshan berbalik setelah kutukannya terdengar. Dia buru-buru bergegas menuju kotak giok yang terlempar tinggi ke udara. Namun, kekuatan isap tiba-tiba muncul ketika dia hendak bergerak, menyebabkan kotak giok itu terbang. Akhirnya, itu mendarat di tangan seorang pemuda berjubah hitam dengan ekspresi agak ragu-ragu di depan mata pihak lain yang sangat marah. Bab 862. Perubahan situasi. Xiao Yan sesaat tidak dapat pulih saat dia menatap kotak giok yang mendarat di tangannya. Dia telah bergerak secara acak sebelumnya dan tidak berharap benda ini mendarat di tangannya dengan mudah. Setelah linglung sejenak, Xiao Yan dengan cepat pulih dan membuka kotak giok dengan cara seperti kilat. Segera, dia melihat air liur transformasi tubuh bodhisatwa berwarna zamrud yang bergerak perlahan di dalam kotak batu giok. Ini benar-benar nyata? Tatapan Xiao Yan tumpul saat dia menatap air liur transformasi tubuh bodhisatwa. Selain Old Yingshan, wajah hampir semua orang menegang. Tidak ada yang mengira Yingshan tua benar-benar menyerahkan barang itu dengan mudah mengingat karakternya. Namun, kebenaran yang muncul di depan mereka menyebabkan wajah sejumlah orang menjadi sangat panas. Hei, melayani Anda dengan benar. Sekarang masalahnya bukan dengan diriku yang dulu, aku akan melihat siapa yang berani memblokirku. Yingshan tua hanya mengejek dengan tawa dingin ketika dia melihat ekspresi membosankan semua orang. Sialan, orang tua yang tidak akan mati. Air liur transformasi tubuh bodhisatwa itu jelas memiliki segel yang telah saya tempatkan. Mo Tianxing adalah yang pertama pulih dan dia segera berteriak dengan marah. Ketika Old Yingshan melempar kotak giok tadi, dia menggunakan sedikit jejak Douki untuk memindainya. Namun, tidak ada tanggapan sedikit pun. Karena inilah dia tidak bertindak pada saat itu. Tanpa diduga, kotak giok benar-benar memiliki air liur transformasi tubuh bodhisatwa. Ketika Anda menyebutkan bahwa Anda telah melakukan sesuatu pada air liur transformasi tubuh bodhisatwa, saya yang dulu diam-diam menghapusnya.
Jangan katakan padaku bahwa kamu mengharapkan diriku yang dulu menderita kerugian yang sama 2 kali. Ying Shantua meringkuk dan mengejek. Tatapannya segera melihat sekilas ke sekitar medan pertempuran ini dan tertawa dengan cara yang aneh. Apakah kalian semua masih ingin bertarung sekarang karena benda itu sudah tidak lagi dengan diriku yang dulu? Jika itu masalahnya, aku yang lama akan menemani kalian semua. Tatapan semua orang pada dasarnya beralih ke Xiao Yan dalam sekejap setelah kata-kata Old Ying Shan terdengar. Selain dokter peri kecil dan Sukian, mata yang tersisa dipenuhi dengan kepadatan. Xiao Yan, periksa. Jangan biarkan orang tua ini menukarnya dengan yang palsu. Mata Sukian sedikit menyipit saat dia melihat situasinya. Jika air liur transformasi tubuh bodhisatwa itu nyata, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk mempertahankannya dengan keunggulan mereka saat ini. Jika itu palsu, mereka tidak hanya akan menyalahkan Ying Shantua, tetapi juga akhirnya melakukannya tanpa alasan. Itu benar-benar tidak ada gunanya. Xiao Yan juga mengangguk setelah mendengar kata-kata Sukian. Tatapannya dengan hati-hati menyapu ke sekelilingnya sebelum dia dengan cepat memeriksa air liur transformasi tubuh bodhisatwa. Sukacita perlahan melonjak dari dalam matanya. Akhirnya, dia menoleh dan menurunkan dagunya ke Sukian. Ci! Tubuh Han Feng tiba-tiba bergerak saat dagu Xiao Yan bergerak. Dia berubah menjadi bayangan hitam yang menyerbu Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Hem! Tubuh Han Feng baru saja bergerak ketika Xiao Yan, yang selalu berhati-hati terhadap lingkungannya, mendengus dingin. Cahaya perak yang menyilaukan melonjak dari kedua kakinya saat tubuhnya bergetar. Sebuah bayangan tersisa sementara tubuhnya muncul lebih dari 100 meter. Dua sosok manusia muncul di samping Xiao Yan saat tubuhnya muncul, menjaga punggungnya saat mereka melakukannya. Sesaat kemudian, Zian pun terbang mendekat. Mereka berempat berkumpul bersama dan melihat banyak ahli di Chol yang memandang mereka dengan jahat. Hentikan mereka! Ekspresi Han Feng suram saat dia melambaikan tangannya. Para ahli dari lembah api setan segera melompat ke udara dan dengan cepat mendekati kelompok Xiao Yan. Setelah ragu-ragu sejenak, Mo Tianxing di samping juga tertawa dingin saat dia memimpin para ahli dari Sekte Kaisar Hitam untuk mengelilingi kelompok Xiao Yan dari sisi lain. Ying Shantua tersenyum dengan cara yang gelap dan dingin saat dia melihat target dengan cepat dialihkan dari dia ke orang lain. Namun, dia tidak bergerak. Sebaliknya, dia hanya menangguhkan dirinya di langit, tampak seolah-olah sedang menonton pertunjukan yang bagus. Dari sikapnya, sepertinya dia tidak berniat untuk campur tangan. Kepadatan melintas di mata Xiao Yan ketika dia melihat Han Feng, Mo Tianxing, dan yang lainnya mendekat. Dia segera tertawa dengan suara samar. Apakah pemimpin Sekte Mo benar-benar berencana untuk menyerang kita? Jika Anda dapat memilih untuk menjadi pengamat sekali, Xiao Yan pasti akan memberikan pil pemecah zong. Apa yang kamu katakan? Mo Tianxing terkejut saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia sepertinya menjadi sedikit tertarik. Meskipun ada sedikit orang di kelompok Xiao Yan, semuanya cukup kuat. Bahkan jika lembah api setan dan Sekte Kaisar Hitam bergandengan tangan, akan sangat sulit untuk menekan mereka. Pemimpin Sekte Mo, jangan jatuh cinta pada bola lengkung anak nakal ini. Dia sangat licik. Begitu mereka menghabisi kita dan membebaskan tangan mereka, apa menurutmu kamu bisa melakukan apa saja kepada mereka dengan memberikan 2 keuntungan elit douzong mereka? Han Feng tiba-tiba dan dengan dingin tertawa sementara Mo Tianxing tenggelam dalam pikirannya. Ekspresi Mo Tianxing berubah sedikit saat mendengar ini. Apa yang dikatakan Han Feng memang benar. Alasan mengapa Xiao Yan saat ini sangat takut adalah karena Han Feng dan dirinya sendiri adalah elit douzong. Jika mereka berdiri di samping dan hanya melihat kelompok Han Feng dikalahkan pada saat ini, akhir hidupnya juga tidak akan bagus. Dia tidak percaya bahwa Xiao Yan akan dengan mudah menyerahkan pil obat yang berharga seperti pil pemecah zong mengingat kelicikan yang terakhir. Jika pemimpin Sekte Mo tidak mempercayai saya, Xiao Yan dapat menyerahkan pil obat di tempat. Apa yang kamu katakan? Xiao Yan tampaknya telah memahami kekhawatiran Mo Tianxing saat dia berkata sambil tertawa. Mo Tianxing terkejut. Minat melonjak di wajahnya. Ketika dia hendak berbicara, Han Feng mengerutkan alisnya erat-erat dan mulutnya bergerak. Suara lembut yang dibungkus dengan do uki diam-diam dikirim ke telinga mantan.
Suara yang tiba-tiba ditransmisikan itu menyebabkan Mo Tianxing segera menutup mulutnya yang hendak dibuka. Matanya menatap ke arah Han Feng dengan kejutan gembira saat dia bertanya. Benarkah? Jika pemimpin sekte Mo berpikir bahwa jaminan ini cukup menarik, kita mungkin bisa mencobanya. Terlebih lagi, lembah api iblis juga dianggap sebagai faksi tua dalam wilayah sudut hitam. Jika Han Feng ingin bertindak tanpa malu-malu setelah ini, pemimpin sekte dapat datang ke lembah api iblis dan meminta bantuan. Han Feng tertawa. Mo Tianxing ragu sejenak setelah mendengar ini. Dia segera mengatupkan giginya dan berkata, baiklah. Aku akan mempercayamu sekali. Mudah-mudahan, Anda tidak akan membodohi saya setelah ini selesai. Jika tidak, pemimpin sekte Mo, yakinlah bahwa sangat sulit untuk mendapatkan benda ini hanya dengan mengandalkan kekuatanku. Dengan bantuan Anda, peluang kami akan meningkat secara signifikan. Mo Tianxing sedikit mengangguk. Tatapannya beralih ke Xiao Yan saat Hade tertawa. Tuan Xiao Yan, sepertinya aku hanya bisa meminta maaf. Pil pemecah Zong tidak memiliki daya tarik pada level yang ditawarkan Han Feng. Xiao Yan menyipitkan matanya dan tertawa kecil. Jika pemimpin sekte Mo berpikir bahwa seseorang yang pernah mengkhianati gurunya layak dipercaya, tidak ada lagi yang bisa dikatakan Xiao Yan. Godaan itu sepadan dengan risikonya. Mo Tianxing menjilat bibirnya saat dia berbicara dengan mata yang agak panas. Xiao Yan berhenti mengatakan apa-apa lagi saat mendengar ini. Dia tidak tahu apa yang telah dijanjikan Han Feng kepada Mo Tianxing, tetapi untuk yang terakhir mengabaikan pil pemecah Zong, kemungkinan godaannya sangat mengejutkan. Dalam hal itu, mari bersiap untuk pertempuran besar selanjutnya. Jika kita benar-benar terlibat dalam pertarungan habis-habisan, tidak ada yang akan tahu siapa yang akan mati di tangan orang lain. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam. Ekspresi panas tiba-tiba melonjak ke matanya yang hitam pekat saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Suqian, dokter peri kecil, dan Zian mengangguk. Meskipun pihak lain memiliki banyak orang, kekuatan bertarung pihak mereka jauh lebih kuat. Hei. Han Feng tertawa senang ketika melihat bahwa dia telah berhasil menarik Mo Tianxing ke sisinya. Namun, dia tidak berhenti setelah ini. Tatapannya berbalik dan berhenti pada Yingshan tua yang masih di udara di atas col dan menonton pertunjukan. Jika dia bisa menarik orang tua ini ke sisinya dalam situasi seperti ini, dia akan bisa mendapatkan keuntungan mutlak. 3 elit Douzong bersama dengan ahli yang tersisa dari 2 faksi besar akan cukup untuk benar-benar menekan 4 orang kelompok Xiao Yan sampai mereka tidak lagi memiliki kemampuan untuk membalas. Namun, Yingshan tua itu tampaknya tahu persis apa yang akan dikatakan Han Feng ketika dia melihat yang terakhir melihat ke atas. Dia segera mengeluarkan tawa aneh dan berkata, kamu bisa melupakan tentang mengikat diri pada diriku yang dulu. Yang terbaik bagi saya adalah tidak terlibat dalam situasi seperti itu. Jika kamu ingin bertarung, kamu bisa pergi keluar dan bertarung, aku yang dulu tidak akan menemani kalian semua. Cek. Yingshan tua benar-benar berbalik setelah mengucapkan kata-kata ini. Setelah itu, dia bergegas ke pegunungan yang dalam di depan tatapan tertegun semua orang dan menghilang. Han Feng segera mengerutkan alisnya saat dia melihat Old Yingshan, yang baru saja berbalik dan pergi. Dia segera mendengus dingin dan mengutuk. Orang tua pengecut. Mata Xiao Yan juga memperhatikan tempat di mana Yingshan menghilang dan tidak bisa menahan cemberut sedikit. Dia bertukar tatapan dengan Suqian dan yang lainnya, menunjukkan bahwa dia merasa ada yang tidak beres. Mengingat nilai ludah transformasi tubuh bodhisatwa yang luar biasa, bagaimana orang tua ini bisa menyerah begitu saja? Hati-hati, orang tua ini sangat licik. Tindakan yang tidak biasa seperti itu tidak normal. Suqian menekan suaranya dan dengan hati-hati berbicara. Jangan bilang kalau dia berniat untuk menyaksikan pertarungan sengit antara harimau dan muncul setelah kedua belah pihak terluka parah. Alis tipis dokter peri kecil terkatup rapat saat dia menyuarakan pikirannya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tidak tahu. Namun, ini bukan waktunya untuk mempertimbangkan semua ini. Mari kita hentikan orang-orang ini sebelum membahasnya. Air liur transformasi tubuh bodhisatwa sudah ada di tangan kita. Mereka pasti tidak akan menyerah. Suqian dan 2 lainnya mengangguk saat mendengar ini.
Dia berkata, jika kita menunggu lebih lama, para ahli dari Gerbang Xiao dan Akademi Jianan juga akan menyelesaikannya. Pada saat itu, kita akan memiliki waktu yang sedikit lebih mudah. Suara angin yang deras tiba-tiba ditransmisikan dari cakrawala setelah suara Suqian terdengar. Segera, sekelompok besar sosok manusia muncul di garis pandang kelompok Xiao Yan. Apakah mereka akhirnya di sini? Kelompok Xiao Yan menghela nafas lega saat mereka merasakan aura yang akrab. Meskipun mereka tidak takut dengan banyak orang di sisi berlawanan, akan ada beberapa masalah jika mereka diinterupsi di tengah pertempuran yang intens. Sekarang para ahli di pihak mereka telah bergegas, kedua belah pihak dapat dianggap seimbang. Mereka hanyalah gerombolan yang tidak berguna. Apakah Anda masih berniat untuk mengandalkan mereka? Sekelompok besar sosok manusia yang terbang di atas juga menarik perhatian Han Feng. Dia segera tertawa dingin saat dia tiba-tiba melambaikan tangannya. Suara yang dipenuhi dengan niat membunuh yang gelap dan dingin bergema di langit. Pemimpin Sekte Mo dan aku akan memblokir wanita itu dan Suqian. Fang Yan, Anda akan memimpin beberapa ahli dari lembah api setan untuk menangkap Xiao Yan. Tidak peduli apakah nanti mati atau hidup selama Anda mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisatwa. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 863. Pertempuran besar dimulai. Teriakan dingin Han Feng yang dipenuhi dengan niat membunuh memecah atmosfer kaku wilayah ini. Para ahli dari lembah api setan dan sekte Kaisar Hitam melepaskan niat membunuh yang menggetarkan jiwa mereka pada saat ini. Tatapan mereka gelap saat mereka memelototi kelompok Xiao Yan. Selain itu, kedua belah pihak bahkan mengambil kesempatan untuk memisahkan sebagian ahli mereka untuk mengusir ahli dari Gerbang Xiao dan Akademi Jianan yang telah muncul di langit. Para ahli dari lembah api setan dan sekte Kaisar Hitam yang tersisa kali ini adalah kekuatan inti dalam faksi mereka. Kekuatan individu mereka semuanya cukup hebat. Jika seseorang membicarakan situasi di tempat ini, tampaknya mereka sedikit lebih kuat dari Gerbang Xiao dan ahli Akademi Jianan. Oleh karena itu, meskipun telah mengirim beberapa ahli untuk menangani kelompok Xiao Li, jumlah ahli yang tersisa masih jauh melebihi kelompok 4 orang Xiao Yan. Selain itu, semua aura mereka bagus dan berlarut-larut. Jelas, mereka adalah elit di antara kelompok tersebut. Beberapa kata dipertukarkan ketika kelompok yang telah pergi untuk memblokir kelompok Xiao Li bertabrakan dengan yang terakhir sebelum kedua belah pihak langsung meletus menjadi pertempuran yang kacau. Riak Douki yang kuat yang berisi niat membunuh yang gelap dan dingin menciptakan kembang api energi yang indah dengan suara ledakan yang dalam dan rendah di langit. Senyum dingin muncul di sudut mulut Han Feng saat dia menyaksikan pertempuran sengit yang meletus di langit. Tatapannya segera beralih ke kelompok 4 orang Xiao Yan saat dia dengan lemah berkata, "Ini adalah wilayah dari Sekte Kaisar Hitam. Itu tidak menguntungkan Anda dengan menyeret-nyeret sesuatu. Oleh karena itu, Anda harus menyerahkan air liur transformasi tubuh bodhisatwa. Dengan cara ini, aku mungkin masih membiarkan kalian semua pergi." Anda benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu terlepas dari karakter Anda. Sepertinya Anda tidak memiliki banyak harapan untuk menelan kami. Xiao Yan tertawa pelan. Tatapannya melirik para ahli dari Gerbang Xiao dan Akademi Jianan yang telah dihentikan, tetapi wajahnya tidak tampak terlalu khawatir. Han Feng dan Mo Tianxing telah merencanakan untuk mengumpulkan kekuatan inti mereka untuk menghadapi mereka berempat. Oleh karena itu, orang-orang yang pergi untuk menghentikan kelompok Xiao Li tidak terlalu kuat. Kelompok ini tidak hanya tidak berada di atas angin dalam pertempuran ini, tetapi juga sedikit dirugikan. Tampaknya mereka tidak akan bisa lama-lama memblokir. Tentu saja, Xiao Yan sendiri secara alami tidak menaruh harapan pada kelompok Xiao Li. Bagian krusial dari pertempuran ini masih berada di pihak mereka berempat. Jika kecelakaan terjadi pada mereka, para ahli dari Gerbang Xiao dan Akademi Jianan tidak akan memiliki kemampuan untuk membalikkan keadaan. Senyum di sudut mulut Han Feng menjadi lebih padat di hadapan tawa lembut Xiao Yan. Dia memiliki pemahaman yang jelas tentang karakter yang terakhir, dan tahu bahwa pihak lain pasti tidak akan dengan mudah menyerahkan air liur transformasi tubuh bodhisatwa. Dia segera menjadi terlalu malas untuk bertukar kata-kata yang tidak perlu. Setelah bertukar pandangan sekilas dengan Mo Tianxing, Han Feng menganggukkan kepalanya.
Fang Yan, kamu akan memimpin tetua kedua dan ketiga untuk menangani Xiao Yan. Dengan kombinasi Anda bertiga, kemungkinan Anda bahkan hampir tidak bisa bertarung melawan Dou Zong. Ini seharusnya tidak menjadi masalah, bukan? Han Feng menoleh dan berbicara kepada tetua pertama Fang Yan yang berambut merah dengan suara yang dalam. Fang Yan tersenyum saat mendengar ini. Dia mengangguk dan berkata, Tuan, tolong diyakinkan bahwa diriku yang dulu pasti akan merebut air liur transformasi tubuh bodhisattva. Jangan ceroboh. Anak kecil ini memiliki beberapa keterampilan Hou yang sangat kuat. Saat itu, saya menderita kerugian besar. Han Feng mengerutkan kening dan mengingatkan. Fang Yan tersenyum sekali lagi dan mengangguk. Dia secara alami telah mendengar cukup banyak rumor tentang Xiao Yan. Hasil pertempuran yang terakhir di wilayah sudut hitam, saat itu adalah sesuatu yang telah dia dengar berkali-kali. Oleh karena itu, hatinya secara alami tidak akan diremehkan. Namun, jika dia bergandengan tangan dengan dua tetua lembah api iblis, dia masih memiliki kepercayaan diri dalam berurusan dengan Xiao Yan. Bagaimanapun, kekuatan keduanya dekat dengan puncak kelas Dou Huang. Apalagi, mereka bekerja sama dengan baik. Dengan ketiganya, peluang kemenangan melawan Xiao Yan, yang hanya bintang 4 Dou Huang, harus di atas 60%. Aku dan tetua Qi akan menangani gadis kecil berambut ungu itu. Moya tertawa di belakang Mo Tianxing. Iya. Mo Tianxing mengangguk secara acak. Dia tidak mengeluarkan pengingat apapun. Jika Moya dan Qishan bergandengan tangan, hampir tidak akan ada orang yang cocok untuk mereka di kelas Dou Huang. Seharusnya tidak menjadi masalah jika berurusan dengan seorang gadis kecil. Meskipun dia tahu bahwa gadis kecil berambut ungu ini agak aneh, aneh tidak selalu berarti kekuatan. Ayo serang, jangan tunda lagi, Han Feng dengan lembut melambaikan tangannya, dan berbicara dengan suara samar. Aura dingin dan kuat tiba-tiba melonjak dari tubuh Han Feng setelah kata-kata terakhirnya terdengar. Di bawah aura gemetar ini, orang bisa melihat bahwa beberapa awan gelap tiba-tiba mulai berkumpul di langit cerah. Dalam sekejap, sinar matahari hangat yang tersebar dari langit diisolasi. Jubah abu-abu Han Feng berkibar tertiup angin liar sementara kemerahan cerah secara bertahap melonjak di matanya. Tatapan gelapnya tertuju pada Suqian. Orang tua, kita belum bertemu selama beberapa tahun. Hari ini, izinkan saya untuk melihat apakah Anda masih seperti Anda dulu. Ekspresi Suqian tidak berubah sedikitpun saat dia merasakan auranya dikunci oleh Han Feng. Tubuhnya bergerak dan dia perlahan terbang keluar. Dia segera berhenti tidak jauh dari Han Feng dan dengan lemah berkata. Tidak disangka bahwa Kaisar Pil yang mengguncang, wilayah sudut hitam, saat itu benar-benar berubah menjadi keadaan yang bukan manusia atau hantu. Meskipun saya tidak tahu metode apa yang telah Anda gunakan untuk berubah menjadi penampilan lama Anda setelah menempati tubuh orang lain, saat ini Anda tidak memiliki sikap yang sama dari saat Anda menjadi Kaisar Pil. Kata-kata Suqian menyebabkan ekspresi Han Feng langsung berubah menjadi gelap dan serius. Menjadi keadaan yang bukan manusia atau hantu ini telah menjadi duri di hatinya. Dia segera mengatupkan giginya dan menjawab dengan sikap buas. Kamu orang tua yang tidak akan mati. Alasan saya berakhir dengan cara ini adalah semua berkat kalian semua. Selama aku, Han Feng masih hidup, aku tidak akan membiarkan kalian semua hidup dalam damai. Han Feng pada dasarnya meraung di akhir. Keganasan dan kebuasan menutupi wajahnya dan energi ilusi yang agak kuat melonjak dari tubuhnya ke segala arah. Tubuhnya bergerak dan dalam sekejap, dia muncul di depan Suqian dengan cara seperti hantu. Angin panas membawa kekuatan ledakan yang menakutkan saat itu dengan kejam menghantam dada yang terakhir. Udara terdistorsi di mana angin telapak tangan Han Feng lewat. Bahkan udara tak terlihat robek olehnya sampai sebuah busur terbentuk tepat di atas kepalan tangan Han Feng. Ekspresi Suqian berubah saat dia merasakan angin tinju Han Feng. Lengan bajunya akhirnya menjadi sekeras logam. Mereka membawa angin sedingin es yang bertabrakan dengan tinju Han Feng. Bang! Angin berputar menyapu dan mengeluarkan suara mendesis di langit saat kepalan tangan dan lengan baju melakukan kontak. Han Feng dan Suqian mundur beberapa langkah dengan tergesa-gesa. Tubuh mereka langsung menyala. Sekali lagi, mereka saling menerkam dengan kejam seperti harimau buas yang telah turun dari gunung dan telah terjerat. Gelombang kekuatan yang mengejutkan dan ledakan energi terdengar.
Kilatan dingin melintas di mata tetua pertama Han Feng dan kedua tetua ketika mereka melihat Su Qian dan Han Feng turun ke pertempuran yang intens. Segera, tatapan mereka beralih ke Xiao Yan dan tertawa dingin. Ketiga orang itu membentuk-bentuk segitiga dan perlahan mendekati yang terakhir. Mata dokter peri kecil berputar saat melihat tindakan Fang Yan. Namun, sebelum dia bisa melakukan apapun, sesosok manusia melintas di depannya. Mo Tianxing tersenyum saat muncul. Lawanmu adalah aku. Jangan teralihkan karena orang lain. Mata dokter peri kecil melirik Mo Tianxing dengan acuh tak acuh, mulut kecilnya yang halus terangkat menjadi lengkungan yang aneh. Benang kabut ungu keabu-abuan diam-diam merembes keluar dari pakaiannya. Fang Yan dan dua lainnya sudah mengepung Xiao Yan sementara Mo Tianxing memblokir dokter peri kecil. Ketika Fang Yan melihat sikap tenang Xiao Yan dengan tangan disilangkan di dada, dia tanpa sadar tertawa. Aku sudah lama mendengar tentang sikap mengesankan kepala Xiao di daerah sudut hitam saat itu. Bertemu dengan Anda sekarang, saya dapat mengatakan bahwa pahlawan yang muncul kebanyakan masih muda. Namun, kami bertiga orang tua akan menyinggung perasaanmu hari ini. Meskipun wajah Fang Yan ramah, tidak ada sedikit pun senyum di matanya. Hanya perasaan dingin dan niat membunuh yang kuat yang hadir. Xiao Yan hanya melirik Fang Yan secara acak di hadapan kata-katanya. Dia merentangkan tangannya saat dia meregangkan pinggangnya yang malas. Dia mengepalkan tinjunya dan penguasa Xuan berat yang sangat besar melintas dan muncul. Xiao Yan tersenyum dan berkata, "Kamu tidak perlu mengucapkan kata-kata yang tidak berguna. Hanya dengan mengandalkan mulut saja tidaklah cukup jika Anda ingin merebut air liur transformasi tubuh bodhisatwa dari saya." Bahkan, mata Xiao yang tiba-tiba menjadi tajam saat penguasa beratnya diam-diam bergerak bersamanya. Itu membawa angin bertekanan panas karena berayun dengan keras di belakangnya tanpa Xiao Yan menoleh. Tang! Suara logam yang jelas meledak di belakang Xiao Yan. Segera, sosok hitam mundur beberapa langkah sebelum menstabilkan dirinya. Tangannya yang memegang pisau besar bergetar sementara tatapannya menatap punggung Xiao Yan dengan ekspresi serius. Tetua lembah api iblis kedua ini tidak mengharapkan reaksi Xiao Yan menjadi sekuat ini. Lagi pula, tunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya. Taktik serangan diam-diam semacam ini tidak berguna untukku. Lembah api iblismu tidak benar-benar mengandalkan ini untuk bertahan hidup di wilayah sudut hitam, bukan? Setelah memaksa tetua lembah api setan itu kembali dengan serangan acak, Xiao Yan membuka mulutnya dan tersenyum kepada tetua pertama. Dia memperlihatkan gigi putihnya yang menyebabkan hati seseorang terasa dingin. Saya sering mendengar bahwa lidah silet kepala Xiao tidak kalah dengan kekuatan bertarungnya. Setelah bertemu dengan Anda, saya melihat bahwa Anda memenuhi reputasi Anda. Fang Yan tersenyum mengejek. Segera, senyuman di wajahnya secara bertahap berubah menjadi gelap dan dingin sementara dia perlahan berkata. Aku mendengar bahwa kepala Xiao memiliki api surgawi. Aku yang dulu benar-benar ingin tahu apakah api surgawi, buatan manusia yang dibuat oleh lembah api iblisku mampu dibandingkan dengan api surgawi milikmu. Fang Yan tiba-tiba berteriak keras setelah suaranya terdengar. Kakak kedua, saudara ketiga. Catatan, perhatikan bahwa saudara bukan berarti saudara sedarah tetapi lebih digunakan karena mereka berasal dari sekte yang sama. Tetua kedua dan ketiga dari lembah api setan segera menanggapi ketika mereka mendengar teriakan Fang Yan. Tubuh mereka segera mundur dari jarak dekat. Setelah itu, segel tangan mereka dengan cepat bergerak. Tiga api pucat keabu-abuan tiba-tiba melengkung dan keluar dari tubuh mereka. Segera, nyala api mulai bereaksi satu sama lain. Sesaat kemudian, mereka melarikan diri dari tuan rumah dan terbang keluar. Akhirnya, mereka diaglomerasi bersama di tengah dari tiga individu. Dalam waktu setengah menit setelah tiga warna pucat keabu-abuan bergabung. Api surgawi, coklat keabu-abuan perlahan naik ke langit. Suhu tempat ini tiba-tiba naik mengikuti kemunculan gugusan api berwarna coklat keabu-abuan. Bahkan ruang di sekitar nyala api itu mulai menunjukkan tanda-tanda distorsi. Suhu nyala api jenis ini tampaknya sangat dekat dengan derajat api surgawi. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan mempelajari kumpulan warna coklat keabu-abuan dalam nyala api. Kejutan melintas di matanya dan dia bergumam dengan minat. Inikah yang disebut skill penciptaan api? Bab 864.
Api yang mengubah kehidupan. Nyala api coklat keabu-abuan tetap tergantung di atas kepala Xiao Yan. Itu tampak seperti matahari keabu-abuan yang berulang kali memancarkan suhu tinggi yang menakutkan yang menyebabkan udara berubah. Suhu semacam ini sudah sangat dekat dengan api inti teratai hijau yang diperoleh Xiao Yan saat itu. Tentu saja, nyala api ini dekat dengannya. Api surgawi adalah hal yang benar-benar unik di dunia ini. Tidak ada yang bisa menirunya. Poin ini adalah sesuatu yang Xiao Yan sadari dengan jelas di dalam hatinya. Meskipun yang disebut skill penciptaan api ini misterius, itu jauh dari tingkat kemampuan untuk menciptakan api surgawi. Yang terbaik, itu hanya bisa mencapai sesuatu yang sangat dekat dengan api surgawi. Selalu dan selamanya, itu tidak akan pernah bisa melampaui nanti. Meskipun Xiao Yan berpikir seperti ini, Fang Yan dan dua sesepuh dari lembah api iblis jelas tidak berpikir dengan cara yang sama. Mereka dipenuhi dengan keyakinan yang besar oleh nyala api coklat keabu-abuan yang terbentuk dari penggabungan Douqi dari tubuh mereka. Selama tahun-tahun ini, api surgawi palsu yang mereka bentuk telah menyebabkan cukup banyak lawan binasa di tangan mereka. Orang-orang ini termasuk beberapa ahli puncak dalam wilayah sudut hitam. Api coklat keabu-abuan itu melingkar dan perlahan naik. Itu tiba-tiba terbagi menjadi 3 kelompok di tengah tawa dingin Feng Yan. Setelah itu, mereka terbang keluar dan memasuki tubuh ketiga sesepuh. Aura yang menyebar dari permukaan kelompok Fang Yan tiba-tiba berubah menjadi lebih liar dan lebih ganas saat api coklat keabu-abuan memasuki tubuh mereka. Gelombang angin bertekanan panas bergabung bersama dan menyapu Xiao Yan seperti air banjir. Pakaian Xiao Yan berkibar tanpa henti saat dia berdiri di dalam tekanan seperti semburan. Namun, ekspresinya tidak banyak berubah. Tatapannya menyapu mereka bertiga sebelum dia tiba-tiba tertawa. Kalian bertiga. Meskipun Anda telah bergabung dan membentuk api seperti itu, bukankah itu tampak seolah-olah Anda telah melukai diri sendiri bahkan sebelum Anda menyakiti orang lain? Fang Yan tertawa terbahak-bahak saat mendengar tawa Xiao Yan. Ketua Xiao benar-benar memiliki mata yang tajam. Setiap kali kita menggunakan skill penciptaan api untuk menggabungkan dan membentuk api pengubah kehidupan, ini, bagian dalam tubuh kita memang berakhir dengan luka bakar yang cukup banyak. Namun, itu tidak banyak dianggap jika kita mampu merebut air liur transformasi tubuh bodhisatwa. Jadi jenis api ini dinamai api pengubah kehidupan oleh kalian semua. Skill penciptaan api dari lembah api setan memang unik. Namun, dibandingkan dengan api surgawi yang sebenarnya, api yang mengubah hidup milikmu ini masih sedikit lebih rendah. Xiao Yan sedikit tersenyum. Tangannya perlahan-lahan bergerak dan membentuk segel di depannya sebelum tiba-tiba berhenti. Api langit 3 perubahan misterius. Teriakan itu terdengar di dalam hati Xiao Yan saat nyala api berwarna zamrud melesat dari tubuhnya seperti gunung berapi. Itu bertahan di atas permukaan tubuhnya sejenak sebelum secara bertahap menarik ke dalam tubuhnya. Setelah nyala api berhenti, aura Xiao Yan tiba-tiba melonjak. Kekuatan sebenarnya dari Xiao Yan adalah Dou Huang bintang 4. Menambahkan ini ke kekuatan fisiknya, yang jauh melebihi para ahli di levelnya, metode kinya, dan peningkatan kekuatannya dari meminjam api langit 3 perubahan misterius. Dia mampu melawan seseorang di puncak kelas Dou Huang tanpa menggunakan keterampilan Dou. Tentu saja, dia sedikit lebih lemah jika dibandingkan dengan Fang Yan, yang ahli dengan setengah kaki di tingkat Dou Zong. Aku sudah lama mendengar bahwa kepala Xiao memiliki api surgawi. Tolong tunjukkan kepada kami hari ini dan izinkan kami 3 orang tua untuk memperluas perspektif kami. Sekarang setelah kita memikirkannya, api yang mengubah hidup milik kita ini tidak pernah melawan api surgawi yang sebenarnya. Hari ini, kami akan meminta nasihat dari kepala Xiao. Fang Yan dengan dingin tertawa. Wajahnya tidak mengungkapkan sedikitpun kejutan di wajah aura Xiao Yan yang melonjak. Jelas, mereka sudah sadar bahwa Xiao Yan memiliki teknik rahasia yang bisa meningkatkan kekuatannya. Sudut mulut Xiao Yan perlahan terangkat menjadi busur licik saat mendengar ini. Jika mereka benar-benar ingin bertarung 3 lawan 1, dia sejujurnya harus mengeluarkan sedikit usaha. Namun, ketiga orang tua ini tidak memilih untuk menggunakan Douqi untuk bertarung. Sebaliknya, mereka ingin menantang Xiao Yan dengan api surgawi.
Ini tidak diragukan lagi menggunakan titik lemah mereka untuk menantang titik kuat orang lain. Tidak ada bedanya dengan berusaha mempersulit diri mereka sendiri. Xiao Yan dengan lembut menjentikan jarinya dan sekelompok api tergantung di tangannya. Kelompok api ini bukanlah warna batu giok zamrud. Sebaliknya, itu adalah hijau pucat. Itu bukan api hati teratai mengkilap, tapi api surgawi, pertama dari Xiao Yan yang sudah lama tidak dia gunakan, api inti teratai hijau. Api surgawi, ini adalah api pertama yang dimiliki Xiao Yan. Dia sangat akrab dengan cara mengendalikannya. Nyala api sedikit berbeda dari awan yang bergerak dan air yang mengalir di bawah kendalinya. Tidak ada perasaan asing sedikit pun padanya. Tatapan Xiao Yan melayang setelah dia menunjukkan api inti teratai hijau. Pada saat ini, Suqian dan dokter peri kecil masing-masing ditunda oleh Han Feng dan Mo Tianxing. Keduanya telah turun ke pertempuran sengit. Di sisi lain, Moya dan Qishan secara bertahap naik ke udara untuk menuju ke Xian dengan niat buruk. Jelas, mereka berencana untuk bergandengan tangan dan menaklukkan Xian. Tatapan Xiao yang menyapu Moya dan Qishan, menyebabkan matanya menyipit. Kilatan dingin yang tajam melintas di dalamnya. Dia tidak pernah menyangka kedua bajingan ini menjadi tidak bermoral untuk benar-benar menggertak seorang gadis kecil dengan angka. Xian mengalihkan pandangannya setelah sepertinya merasakan tatapan Xiao Yan. Kedua pasang mata terjerat satu sama lain sebelum yang pertama tersenyum manis. Sebuah suara yang jelas ditransmisikan ke telinga Xiao Yan. Tenang, aku bisa menangani dua orang ini. Tetap santai dan tangani ketiga orang tua yang tidak akan mati itu. Xiao Yan sedikit terkejut saat mendengar suara Xian. Melihat bahwa yang terakhir tidak mengungkapkan tampilan yang terlalu khawatir, Xiao Yan merasa jauh lebih santai. Bentuk asli Xian sangat misterius. Apalagi, latar belakangnya juga tidak terlihat sederhana. Dia juga memiliki taktik yang tidak pernah ada habisnya. Meskipun dia hanya memasuki kelas Dou Huang untuk waktu yang singkat, kekuatan bertarungnya cukup hebat. Meskipun Moya dan Qishan telah bergandengan tangan, bukanlah hal yang mudah untuk menghabisi Xian dalam waktu singkat. Ketua Xiao, sekarang bukan waktunya untuk mengalihkan perhatian. Fang Yan tertawa terbahak-bahak sementara tatapan Xiao Yan melihat ke segala arah. Segel di tangannya segera bergerak dan nyala api coklat keabu-abuan tiba-tiba berubah menjadi burung api berukuran setengah kaki. Burung api mengepakkan sayapnya saat paruh api tajamnya menyerang Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Burung api berwarna coklat keabu-abuan terbang melintasi langit. Dalam sekejap mata, itu muncul di tempat lebih dari 10 kaki dari Xiao Yan. Namun, sebelum bisa mengepakkan sayapnya lagi, jaring api berwarna hijau pucat dengan aneh terentang sebelum membungkus burung api berwarna coklat keabu-abuan itu. Mata Fang Yan berubah sedikit dingin setelah burung api itu dibungkus. Segel tangannya bergerak dan burung api itu dengan cepat mengembang seperti balon yang telah terisi udara. Api keabu-abuan berulang kali memanggang jaring api hijau pucat, memasaknya kemudian sampai menjadi sedikit ilusi. Hah! Xiao Yan mengeluarkan seruan lembut saat dia merasakan perubahan jaring api yang terbentuk dari api inti teratai hijau. Kilatan yang tidak biasa berkedip di matanya. Api surgawi palsu, ini, yang dibuat oleh 3 orang tim Fang Yan yang telah digunakan Duqi, memang memiliki beberapa kualitas unik. Setidaknya, itu jauh lebih kuat dari api binatang. Namun, api surgawi palsu, pada akhirnya palsu terlepas dari seberapa kuat itu. Di depan, api surgawi, yang asli, itu masih akan sangat rapuh. Senyum dingin muncul di sudut mulut Xiao Yan saat dia mengepalkan tangannya. Burung api, yang telah membengkak ke titik di mana ia akan memecahkan jaring api hijau, tiba-tiba memancarkan cahaya api yang kuat. Tiba-tiba, itu mulai menyusut. Uci. Menyusutnya jaring api menyebabkan suara "uci" muncul. Burung api besar itu dicekik oleh jaring api hijau menjadi titik api. Akhirnya, mereka melonjak keluar dari nyala api seperti segerombolan lebah dan memasuki tubuh Fang Yan dari segala arah. Hem! Dengus teredam terdengar di tenggorokan Fang Yan setelah nyala api kembali ke tubuhnya. Jelas, dia terluka ringan saat benturan api tadi. Xiao Yan sekali lagi dikejutkan oleh kemampuan api pengubah kehidupan untuk membelah diri untuk menghindari kunci jaring api. Ketidakpercayaan melonjak di dalam hatinya.
Jika saya menangkap apa yang disebut api pengubah api ini dan menggunakan mantra api untuk menelannya. Saya ingin tahu apakah itu akan memungkinkan mantra api berkembang sedikit? Api pengubah kehidupan yang ditunjukkan oleh 3 kelompok pria Fangyan ini dapat dikatakan sebagai jenis api terkuat di antara semua api-api non-surgawi yang dilihat Xiao Yan. Selama itu adalah nyala api. Mantra api akan bisa menelan dan memurnikannya. Ini seperti api ungu yang telah disempurnakan Xiao Yan saat itu. Tentu saja, dengan kelas mantra api saat ini. Menelan api binatang biasa tidak akan berguna lagi. Namun, api pengubah kehidupan ini sedikit berbeda. Mungkin ada beberapa keuntungan jika dia menangkapnya. Api pengubah kehidupan ini dibentuk dari pengumpulan semua douki yang dimiliki oleh Fangyan dan 2 sesepuh lainnya. Jika dia menangkapnya, kekuatan Fangyan dan 2 lainnya pasti akan berkurang. Tidak ada yang tahu berapa banyak waktu yang mereka perlukan untuk kembali ke level ini. Senyuman tebal di sudut mulut Xiao Yan tanpa sadar telah berubah menjadi lebih padat ketika dia berpikir sampai saat ini. Karena kalian semua ingin bermain api, saya akan mengajari kalian semua apa yang disebut membakar diri sendiri ketika bermain api. Xiao Yan bergumam di dalam hatinya. Nyala api tidak berbentuk dan tanpa substansi. Secara alami sangat sulit bagi orang biasa untuk menangkapnya. Namun, ini tidak terlalu sulit bagi Xiao Yan yang memiliki 2 jenis api surgawi. Kakak kedua, saudara ketiga. Fangyan, yang menderita kerugian tersembunyi, mengungkapkan ekspresi yang sedikit gelap dan serius saat pikiran ini masih melekat di hati Xiao Yan. Yang pertama berteriak dengan suara tajam. Phoenix bintang api. Kedua sesepuh lembah api setan sedikit terkejut ketika mereka mendengar teriakan tajam ini oleh Fangyan. Mereka bertukar pandang dan langsung mengatupkan gigi. Segel di tangan mereka berubah dan nyala api coklat keabu-abuan tiba-tiba melonjak dari tubuh mereka ke segala arah. Mereka segera terjalin satu sama lain di langit. Ketika Fangyan benar-benar menggabungkan api pengubah kehidupan di dalam tubuhnya, riak energi yang sangat kuat dengan cepat menyebar dari nyala api coklat keabu-abuan. Ji. Api coklat keabu-abuan berulang kali bergolak seperti lapisan awan. Sesaat kemudian, teriakan burung yang jernih tiba-tiba terbawa angin panas dari nyala api berwarna coklat keabu-abuan. Awan api beriak dan seekor burung api besar berwarna abu-abu, berukuran lebih dari 100 kaki, perlahan-lahan diaglomerasi dalam nyala api coklat keabu-abuan. Tidak mudah untuk bisa menggumpalkan api menjadi bentuk seperti itu, kejutan juga melintas di mata Xiao Yan saat ia mengamati burung ilahi besar di langit yang terbuat dari api. Senyum yang tidak biasa melonjak di wajahnya saat gumaman lembut terdengar pelan. Bintang Phoenix ini seharusnya terbentuk dari api yang berkumpul di dalam tubuh ketiga orang ini, karena memang seperti ini, saya akan menerima semuanya begitu saja. Bab 865. Menangkap. Seekor burung api besar berwarna coklat keabu-abuan mengepakkan sayapnya saat melayang di langit biru. Gelombang panas memancar dari tubuhnya, menyebabkan ruang di langit menjadi terdistorsi. Ruang di sekitarnya akan mengeluarkan sedikit riak setiap kali yang disebut Phoenix bintang api, ini mengepakkan sayapnya. Angin panas dan liar bertiup di sekitar tempat ini, menyebabkan kepala seseorang dipenuhi keringat seolah-olah berada di gurun. Wajah kelompok Fangyan jelas menjadi jauh lebih pucat setelah burung api besar berwarna coklat keabu-abuan ini muncul. Selain itu, aura mereka dengan cepat menjadi lamban. Jelas, mereka telah menghabiskan sebagian besar kekuatan mereka untuk menggumpalkan bentuk Phoenix bintang api yang memiliki kekuatan destruktif dalam jumlah besar. Meskipun wajah Fangyan pucat, kekejaman di antara alisnya menjadi lebih padat. Dia menertawakan Xiao Yan di tengah dengan cara yang aneh. Ketua Xiao. Bagaimana ini, Phoenix bintang api milik kita? Bisakah itu dibandingkan dengan api surgawi, Anda? Tatapan Xiao Yan melirik wajah tua yang ditutupi dengan kebencian yang kejam. Sudut mulutnya sedikit melengkung saat dia dengan acuh tak acuh bertanya. Apakah ini jurus pembunuhan terakhirmu? Sudut mata tetua pertama Fangyan bergerak-gerak saat mendengar nada santai Xiao Yan. Senyum garang di sudut mulutnya melebar. Mungkin Ketua Xiao akan mengubah pernyataanmu setelah kamu merasakan kekuatan Phoenix bintang api milikku ini.
Ekspresi tetua pertama Fang Yan dengan cepat menjadi gelap setelah suaranya terdengar. Teriakan dingin keluar dari mulutnya saat segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Mengikuti perubahan segel yang dibentuk oleh tangannya, Phoenix api besar berwarna coklat keabu-abuan di langit tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengeluarkan teriakan tajam. Gelombang suara seperti zat panas datang menyapu, bertiup di atas hutan di bawah sampai pohon-pohon naik dan jatuh tanpa batas dalam bentuk gelombang. Phoenix api berwarna coklat keabu-abuan mengepakkan sayapnya dengan ganas setelah teriakannya terdengar. Segera, suara suo-suo muncul. Sayap api keabu-abuan yang padat segera melesat keluar dari tubuh Phoenix api dan menyerbu Xiao Yan dari segala arah. Angin tajam bulu api merobek udara dan bergema di seluruh langit. Suhu panas itu seperti banyak batu kecil yang meletus dari gunung berapi, memiliki panas sekaligus kekuatan penghancur yang besar. Bulu api yang datang dari segala arah dengan cepat diperbesar di mata hitam gelap Xiao Yan. Namun, ketika mereka berada sekitar 20 kaki dari Xiao Yan, api hijau tua tiba-tiba muncul di pupilnya yang hitam pekat. Ci! Ci! Penutup api hijau tua melingkar tiba-tiba muncul dengan cara yang aneh ketika bulu api yang jatuh dari seluruh langit berada sekitar 20 kaki dari tubuh Xiao Yan. Api coklat keabu-abuan yang menyebar di sekitar semua bulu api, yang telah ditembakkan ke penutup api melingkar ini, sepertinya segera bertemu dengan air es saat mereka padam dengan cepat. Setelah api padam, bulu douki yang terbentuk tersebar dengan tenang. Akhirnya, mereka tidak menjadi apa-apa. Bulu api mengalir turun, seperti badai, ke penghalang api. Di dalam penghalang api, Xiao Yan perlahan meletakkan tangannya di belakangnya saat tatapannya dengan tenang mengamati burung Phoenix api besar berwarna coklat keabu-abuan di langit. Phoenix api ini, yang pada dasarnya telah diaglomerasi dari sebagian besar douki di dalam tubuh Fang Yan dan dua sesepuh lainnya, memang memancarkan suhu yang sangat panas. Suhu sedemikian rupa sangat dekat dengan api inti teratai hijau. Namun, tidak peduli seberapa dekat itu pada akhirnya bukanlah api surgawi yang asli. Sebagian besar, api surgawi terbentuk di alam selama bertahun-tahun tekanan, akumulasi, dan evolusi yang tak terhitung jumlahnya. Mereka akhirnya akan berkembang menjadi api surgawi yang memiliki kekuatan penghancur. Karakter yang merusak, liar, dan kejam ini terakumulasi dalam jangka waktu yang lama. Meskipun mungkin tidak sepenuhnya tidak mungkin untuk sesuatu yang diciptakan dari ketiadaan untuk bersaing dengan api surgawi, tidak mungkin melakukannya dengan kekuatan kelompok Fang Yan. Setelah kehilangan karakter destruktif, liar, kekerasan, bahkan api terkuat selamanya tidak akan mampu menjadi api surgawi, bagaimana mungkin seekor singa yang telah kehilangan keganasannya dapat memaksa binatang lain untuk menyerah? Fang Yan dan tujuan dua lainnya adalah untuk meningkatkan apa yang disebut api pengubah kehidupan, ini menjadi tingkat api surgawi. Namun, mereka tidak tahu bahwa bagian yang benar-benar menakutkan dari api surgawi bukan hanya suhunya yang menakutkan, tetapi sifat destruktifnya yang menghancurkan segalanya juga benar-benar mengerikan. Namun, mereka sebenarnya bermaksud menggunakan api semacam ini untuk menyerang Xiao Yan yang memiliki dua api surgawi asli. Tidak diragukan lagi ini adalah pemikiran yang aneh dan menggelikan. Bulu api abu-abu yang terkonsentrasi di langit benar-benar hancur. Ketika Fang Yan dan dua lainnya melihat bahwa Xiao Yan, yang ditutupi oleh penghalang api, sebenarnya tidak terluka, warna hijau perlahan naik ke wajah mereka. Api pengubah kehidupan, Anda hanya sampai pada tingkat tertentu, ini benar-benar mengecewakan saya. Xiao Yan mengangkat matanya dengan lembut saat dia berdiri di dalam penutup api. Matanya menyapu Fang Yan dan dua lainnya sebelum berbicara dengan suara samar. Wajah Fang Yan menjadi hijau karena amarah. Tampilan ganas segera muncul. Tanpa menjawab Xiao Yan, tatapannya beralih ke dua sesepuh lembah api iblis saat dia meraung dengan suara menyeramkan. Api pengorbanan. Ekspresi dari dua sesepuh lainnya sedikit berubah ketika mereka mendengar raungan rendah ini dari Fang Yan. Mereka menggigit lidah mereka dengan keras dan seteguk darah merah cerah segar segera keluar. Darah yang dimuntahkan tidak berceceran. Sebaliknya, itu diaglomerasi menjadi beberapa tetesan darah yang bergulir di depannya. Aura yang sudah lelah dari kedua sesepuh sekali lagi melemah setelah seteguk darah segar dimuntahkan. Jelas, suapan darah segar ini bukanlah darah biasa.
Sebaliknya, itu adalah darah esensi yang mengandung douki paling murni di dalam tubuh mereka. Gruk. Fang Yan menggigit lidahnya saat melihat ini. Seteguk darah segar dimuntahkan. Akhirnya, dia mengendalikannya dengan jarinya dan 2 kelompok darah segar lainnya ditembakkan. Akhirnya, 3 kelompok darah berkumpul bersama dan membentuk kelompok darah coklat tua seukuran kepalan tangan. Pergilah! Fang Yan melambaikan lengan bajunya dan kumpulan darah cair keluar. Akhirnya, ia mendarat di api Phoenix yang sangat besar itu. Sayap Phoenix bintang api menegang saat cairan darah memasuki tubuhnya. Warna merah darah yang tidak biasa merembes dari dalam tubuhnya. Phoenix api berubah dari warna coklat keabu-abuan awalnya menjadi warna merah darah yang tidak biasa. Bau darah yang pekat perlahan naik dari tubuh Phoenix api saat warnanya berubah. Akhirnya, itu mewarnai langit ini sampai menjadi agak merah. Selain itu, aura api Phoenix berwarna merah darah menjadi beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Mungkin itu karena darah esensi dari Fang Yan dan 3 lainnya, tetapi Phoenix api langit saat ini tampaknya memiliki kecerdasan yang tidak jelas. Bunuh dia! Mata Fang Yan merah padam saat dia melihat Phoenix api langit yang penampilannya telah berubah. Senyuman buas muncul di matanya. Jarinya tiba-tiba menunjuk ke arah Xiao Yan saat dia berteriak keras. Ji! Mata seperti lubang kosong berwarna merah dari Phoenix api langit tiba-tiba mengungkapkan warna merah darah setelah suara Fang Yan terdengar. Tangisan elang yang tajam bergema di langit dengan cara yang memekakkan telinga. Dengan segera, sayapnya tiba-tiba ditarik, dan tubuh besarnya seperti lembing besar saat berputar dengan liar. Akhirnya, ia mengeluarkan suara siu saat ia berlari ke depan. Kecepatan Phoenix api langit sangat cepat sehingga agak menakutkan. Tampaknya telah robek ruang karena muncul sekitar 20 kaki dari Xiao Yan. Kemerahan darah yang pekat menempel di mulut tajam burung Phoenix api langit, menyebabkannya tampak sedikit aneh. Sebuah kehikmatan melintas di mata Xiao Yan saat dia merasakan kecepatan Phoenix api langit itu. Lembah api iblis ini memang memiliki beberapa taktik. Itu mampu menciptakan api buatan manusia yang sekuat ini. Tangan Xiao Yan juga cepat saat pikiran ini melintas di hatinya. Segel terbentuk dengan tangannya, dan penghalang api yang menutupi seluruh tubuhnya bergetar. Segera, jaring api besar berwarna hijau tiba-tiba membengkak lebih dari 100 kaki. Akhirnya, itu terbentang dan melilit Phoenix api langit yang telah diserbu. Phoenix api langit baru saja tertahan saat mulai berjuang. Api berwarna darah di tubuhnya dengan cepat berputar saat berjuang melawan kekuatan yang besar. Tubuhnya berulang kali membelah jaring api berwarna hijau. Selain itu, karena kekuatan pengisian yang sangat besar sebelumnya, mulut api seperti pedang dari Phoenix api masih melesat ke arah Xiao Yan meskipun jaring api menghentikannya. Berhenti! Mata Xiao Yan tiba-tiba mengeras saat dia menjerit keras saat mulut api yang tajam dengan cepat mengembang di dalam matanya yang hitam pekat. Cahaya kuat jaring api berwarna hijau sekali lagi meletus saat teriakannya terdengar. Segera, ia mulai mengikat api Phoenix sambil mengeluarkan gelombang suara retakan. Xiao Yan menghela nafas lembut dari mulutnya. Dia melirik mulut api tajam yang kurang dari 1 kaki dari kepalanya dan menyeka keringat dingin di dahinya. Segera, dia tersenyum pada Feng Han sebelum mengganti segel tangannya dan berteriak keras. Menggumpal! Kata itu baru saja terdengar ketika api berwarna hijau tiba-tiba berubah menjadi sesuatu seperti penyembur api yang berulang kali menyemburkan api berwarna hijau tua. Selain itu, nyala api hijau ini menyebabkan api Phoenix berguling seolah-olah menderita rasa sakit yang hebat saat api menempel ke tubuh yang terakhir. Api darah aneh itu sepertinya telah menemui musuh bebuyutannya di bawah pelepasan api berwarna hijau. Ini sebenarnya mulai menunjukkan tanda-tanda padam. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas. Dia menyaksikan permukaan tubuh Phoenix api melemah. Jantungnya segera bergerak dan dia menggunakan semua kekuatannya untuk menggerakkan api inti teratai hijau di dalam tubuhnya sebelum akhirnya meludahkan semuanya ke Phoenix api. Ses. Phoenix api seperti ayam yang terluka di bawah erosi suhu tinggi milik api inti teratai hijau. Itu berjuang berulang kali dan tangisan menusuk telinga terdengar menyedihkan. Yang tertua, cepat cabut api Phoenix. Api surgawi, bocah ini benar-benar terlalu menakutkan.
Phoenix api tidak bisa bertahan. Seorang tetua dari lembah api setan dengan tergesa-gesa berteriak ketika dia melihat perubahan pada api Phoenix. Ketiganya memiliki hubungan dengan Phoenix api. Oleh karena itu, mereka secara alami menyadari seperti apa kondisi yang sangat mengerikan itu. Pada saat ini, pucat bercampur dengan wajah hijau Fang Yan yang marah. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti bahwa menggunakan api untuk menghadapi Xiao Yan sepertinya adalah keputusan yang salah. Kekuatan besar, api surgawi, telah jauh melebihi harapan mereka. Tarik! Fang Yan tidak ragu-ragu saat pikiran ini melintas di dalam hatinya. Dia menjerit dan segel di tangannya berubah. Phoenix api berwarna darah di dalam jaring api perlahan menghentikan perjuangannya setelah teriakan Fang Yan terdengar. Itu akan terpisah menjadi titik cahaya api yang tak terhitung jumlahnya lagi seperti lebah yang telah meninggalkan sarang mereka. Akhirnya, mereka keluar dari celah di antara jaring api dengan cara yang padat. Anda benar-benar berpikir untuk menggunakan teknik yang sama 2 kali? Hari ini, saya pasti akan menangkap api pengubah kehidupan milik Anda. Xiao Yan hanya tersenyum dingin saat melihat adegan ini. Dia menjentikkan jarinya dan ruang di mana celah jaring api berada mulai berputar. Api tak terlihat muncul dan benar-benar mengejar semua api berwarna darah yang melarikan diri kembali. Jaring api berwarna hijau dengan cepat menyusut setelah api berwarna darah dikejar kembali. Dalam beberapa kedipan, jaring telah berubah menjadi penghalang api berwarna hijau seukuran kepalan tangan. Di dalam penghalang api ini ada sekelompok api berwarna darah yang menari dengan lamban. Penampilannya mirip dengan burung yang terperangkap di dalam sangkar. Penghalang api berwarna hijau digantung di atas tangan Xiao Yan. Tatapannya menyapu kelompok api berwarna darah di dalamnya sebelum matanya beralih ke kelompok Fang Yan. Dia tersenyum sedikit dan dengan lembut berkata, "Terima kasih atas hadiahmu. Xiao Yan akan menerima hadiah berharga ini begitu saja." Bersambung ke episode 172. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.